Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Candi Swambara Budura. Ponco Birowo memandang Ponco Taksoko dengan seksama, seolah-olah ada keraguan. Benarkah yang mengucapkan kalimat itu adalah Ponco Taksoko? Tapi ternyata benar, memang Ponco Taksoko yang menjawab. Ponco Birowo kemudian menoleh pada Endang Rudati yang tersenyum-senyum menyeringai padanya. Dada Ponco Birowo berdesir, bagaikan ada 10 ekor ulat gatal menggerumutinya. Bukan main, Ki Jursungging. Engkau pasti terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Ponco Taksoko itu. Benar, Kameswara. Aku memang terkejut. Semula aku telah menduga bahwa telah muncul cahaya dalam kegelapan hatinya. Namun aku tidak mengira bahwa Ponco Taksoko telah berubah sama sekali. Aku bisa membayangkan. Benturan-benturan yang terjadi di dalam hatinya telah membuka matanya. Tangannya yang buntung, kenyataan bahwa adiknya telah menjadi gila, disusul oleh kematian ibunya. Semuanya itu membuatnya sadar, terbuka mata hatinya. Aku terkejut melihat sikap Ponco Taksoko itu. Dan kemudian aku merasa terharu. Seketika itu pula, aku merasa menyesal setengah mati telah menyebabkan terputusnya lengannya, menyebabkan ia cacat. Tiba-tiba aku berpikir bahwa selagi namanya manusia, pasti akan mengalami kekeliruan. Dan meski Ponco Taksoko telah tergelincir, namun ia berhasil menemukan dirinya kembali. Lalu bagaimana? Setelah Ponco Birowo mendengar jawaban Ponco Taksoko itu, bagaimana? Ketika itu, senja hari telah berada di pelukan remang-remang. Demikian Poncowati mengingatnya. Dalam temaram senja, bulan bersinar terang memancarkan cahayanya di sela-sela berlarak janur dan pepohonan yang lain. Seolah alam ikut merasa prihatin dengan apa yang terjadi. Apa maksudmu, Taksoko? Maksudku sudah jelas, Kakang. Kita berdua telah membunuh ibu. Kau gila! Kau sudah tidak waras, Ponco Taksoko. Kita berdua yang selama ini tidak waras, Kakang Ponco Birowo. Sehingga ketika aku kembali dalam keadaan waras, kau melihatnya sebagai tidak waras. Tetapi yang jelas, ibu meninggal karena kita. Kitalah penyebabnya, Kakang. Apa yang kita lakukan terhadap Endang Rudati yang membuat Rudati gila, telah membuat ibu terpukul. Siapa yang mengatakan aku gila? Aku tidak gila. Wong aku tidak gila kok dikatakan gila. Aku tidak gila. Kaulah yang gila. Kalian yang merasa diri waras, kalianlah yang seharusnya gila. Cukup! Cukup! Kau jangan mengoceh Rudati. Apa yang dikatakan Rudati benar, Kakang Ponco Birowo. Kita berdua memang gila. Kita merasa waras. Tetapi sebenarnya perbuatan kita adalah perbuatan orang yang tidak waras, Kakang. Perbuatan gila.
Kita mempelajari ilmu untuk memikat perempuan itu. Apa namanya perbuatan yang mengorbankan adik sendiri sebagai imbalan kalau bukan gila? Kita telah gila, Kakang Poncobirowo. Bedanya, aku telah berhasil menemukan diriku kembali. Aku telah segera berhasil melihat jati diri yang sebenarnya. Sebaliknya, kau tidak, Kakang. Nah, jika kau bertanya, ibu telah mati. Kita berdua membunuhnya. Kakang Joko Prahoro, kemarilah Kakang, kemarilah. Jangan hanya berdiri kebingungan di situ. Kemari Kakang, jumbui aku sepuasmu. Aku milikmu, Kakang Joko Prahoro. Kau tampan, Kakang Prahoro. Tetapi kenapa hidungmu seperti jambu begitu? Diam! Diam! Diam kau perempuan Sunda! Kita berdua yang telah membuatnya menjadi perempuan Sunda, Kakang Birowo. Merah padam wajah Poncobirowo. Kata-kata tajam yang diucapkan oleh Ponco Taksoko lebih tajam dari bilah pedang yang mengiris-iris, menyayat-nyayat, mengorek-ngorek dengan kasar, borok-borok menjijikkan di jantung dan hatinya. Bibir Poncobirowo komat kamit, gemetar, namun tidak terdengar kata-kata yang terucap. Poncobirowo nampak berperang dengan dirinya sendiri. Sebuah perang yang dahsyat, melebihi perang antara dua pasukan segelar sepapan. Aku bukan pembunuh ibu. Aku tidak malu mengakui diri bahwa aku penyebab kematian ibu. Aku dan kau, apa yang kita perbuat membuat jantung ibu pecah dan kemudian mati, Kakang. Aku tidak membunuhnya. Aku tidak memendamkan pedang kepada ibu. Aku tidak membunuhnya. Terlalu sempit jika kau beranggapan membunuh adalah harus langsung dengan tangan sendiri. Membunuh yang paling licik dan terarah dengan pasti adalah dengan cara yang seperti kita lakukan, Kakang. Diam kau Taksoko. Betina. Mengapa kau berubah pikiran seperti itu, ha? Mengapa? Mengapa kau sekarang jadi perempuan pinjungan? Mengapa? Karena sekarang aku telah sadar bahwa aku salah. Setelah tangan kananmu buntung seperti itu. Ini sebuah hukuman atas perbuatan yang telah aku lakukan, Kakang. Yang mengakibatkan Rudati keadaan seperti itu. Mengakibatkan tanganku seperti ini. Mengakibatkan kematian ibu. Mengakibatkan rumah ini menjadi neraka yang panas. Nah, mumpung Joko Prahoro belum menjeratmu terlampau jauh, sadarlah. Kembali ke jalan yang benar, Kakang. Kembali ke jalan yang benar. Aku tinggal menyelesaikan tahap akhir dari ilmu yang sedang aku pelajari. Aku tidak akan menghentikannya. Kalau begitu, siapa perempuan berikutnya yang akan kau persembahkan sebagai imbalan pemuas nafsu Joko Prahoro itu? Kau sudah tahu jawabannya. Aku tidak akan membiarkan Enang Werdati menjadi korban berikutnya, Kakang. Aku... Endang Werdatin tersentak kaget dan ketakutan, bergegas berjalan mendekati Poncowati dan kemudian memeluk lengan kakak sulungnya itu. Poncowati yang semula memang telah menduga adanya kemungkinan Werdatin akan menjadi sasaran nafsu kebinatangan Joko Prahoro berikutnya, ternyata masih juga kaget manakala Ponco Taksoko mengucapkannya. Kiai Rangganis yang terlalu lama merasakan kepedihan jatuh terduduk, melorot setelah berpegangan pada cagak rumah. Apa yang akan kau lakukan itu?
Jika kau masih berniat mengorbankan Endang Werdatin, aku akan menghadapimu, Kakang. Kalau perlu, aku akan membunuhmu. Rumah ini sudah hancur karena ulah kita. Biarlah aku menyempurnakannya dengan membunuhmu. Jika kau tidak ada, meski porak-poranda, rumah ini akan menjadi tenang kembali, Kakang. Sudahlah, Ponco Taksoko, Ponco Birowo. Kalian jangan berkelahi. Jangan bertengkar dan kemudian saling berbunuh. Kalian berdua kakak beradik. Kenapa harus saling berbunuh? Aku akan menebus kesalahan yang telah aku perbuat, Ayah. Birowo, sadarlah, Le. Kau anakku. Sadarlah. Jangan lanjutkan perbuatan yang keliru itu. Rukunlah lagi dengan saudara-saudaramu, Le. Syaratnya, ia harus melepaskan niatnya mempelajari ilmu hitam itu, Ayah. Ia harus memutuskan hubungannya dengan Joko Prahoro. Mengurungkan niatnya untuk mengorbankan Endang Werdatin untuk menjadi korbannya. Jika tidak, lebih baik aku dan Kakang Ponco Birowo tidak usah menjadi saudara lagi. Dan dengan senang hati, aku akan membenamkan parang ini ke dalam perutnya, merampok otot-otot jantungnya. Baik. Kau akan melakukan itu dengan tangan kirimu. Ayo, aku layani. Apa yang akan kau lakukan itu, Kakang Poncowati? Ayo. Aku akan mewakili Ponco Taksoko untuk menghadapimu. Kita hadapi berdua, Kakang. Agar kita yakin kita akan berhasil membunuhnya. Setan, pengecut, licik. Pertimbangkan baik-baik. Kau mau kembali ke jalan yang benar, atau kami berdua akan membunuhmu? Sudah. Kalian jangan bertengkar. Sudah. Kalian jangan membuat jantungku berdebar kencang seperti ini. Jantungku akan lepas. Ayah. Kalian semua benar-benar keterlaluan. Kalian tidak tahu diri. Baru saja kita kehilangan ibu karena tidak tahu melihat apa yang terjadi di rumah ini. Apakah akan kita ulangi dengan kematian ayah? Berhentilah kalian. Berhenti. Jangan berkelahi. Wajah Kiai Rengganis tiba-tiba menjadi pucat. Jantungnya yang berdegup kencang menyebabkan napasnya tersengal-sengal. Dan teriakan kemarahan Endang Werdatin ternyata memiliki wibawa yang luar biasa. Bagaikan tersihir, ketiga lelaki bersaudara itu menyarungkan kembali pedang dan parangnya ke dalam sarungnya masing-masing. Kiai Rengganis yang seperti tidak tahan lagi menghadapi keadaan yang terjadi, ngelumpruk tanpa tenaga, teronggok lunglai di pelukan Endang Werdatin. Poncowati segera bergegas mendekatinya. Namun suara seruling. Kakang Joko Prahoro. Itu suara alunan seruling Kakang Joko Prahoro. Kakang, kemari Kakang, bebaskan aku dari pasungan ini. Bebaskan aku, Kakang Joko Prahoro. Bebaskan aku. Kakang. Werdatin, kenapa? Seruling itu, Kakang, ditujukan kepadaku. Endang Werdatin, apa yang kau rasakan? Suara seruling itu ditujukan kepadaku, Kakang. Bertahanlah. Kau mempunyai iman yang kuat. Lawan suara seruling itu. Kalau kau tidak berhasil, ingat nasibmu akan sangat buruk seperti Rupati. Kau mengerti? Aku mengerti, Kakang. Kakang Joko Prahoro, suamiku. Lepaskan aku, Kakang. Aku tahu kau akan menjemputku. Lepaskan aku, Kakang. Bawa aku terbang ke bulan, Kakang Joko Prahoro.
Kakang Joko Prahoro, lepaskan aku, Kakang. Diam kau, Rudati. Kakang Joko Prahoro, jemput aku, Kakang. Bebaskan aku. Aku akan mengabdi kepadamu. Ayo, bebaskan aku, Kakang. Cepat, Kakang. Kakang Joko Prahoro, cepat. Diam kau, Rudati. Diam. Ia mempengaruhi otakku. Ia mempengaruhi otakku. Ia memintaku menemuinya. Jangan kau turuti, Werdati. Kau harus bertahan. Bertahan. Ingat nasibmu. Nasibmu akan buruk sekali jika kau turuti pengaruh seruling itu. Ayo. Duduklah bersila. Tenangkan hati dan gejolak perasaanmu. Jangan kau pedulikan alunan seruling keparat itu. Hei, Joko Prahoro. Hentikan suara serulingmu itu. Hentikan, Joko Prahoro. Atau aku akan membuka mulutmu dengan pedang ini. Joko Prahoro itu muncul lagi? Iya, Joko Prahoro muncul lagi. Kali ini perbuatannya benar-benar gila. Alunan seruling yang melengking, meliuk-liuk, menaburkan kendam yang kuat sekali. Menusuk langsung ke pusat pikiran adikku, Endang Werdatin, dan juga Endang Rudati. Endang Rudati yang berada dalam pasungan berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri, hingga kedua kakinya luka berdarah. Sementara itu, meskipun Endang Werdatin bertahan setengah mati, namun makin lama kekuatan yang tersimpan dalam alunan seruling itu tidak bisa dilawannya. Tatapan matanya berubah lain sama sekali, Kamaswara. Ia berdiri dan membuatku cemas sekali. Endang Werdatin telah berubah sama sekali. Ia berjalan, dan aku serta Ponco Taksoko pontang-panting berusaha mencegahnya. Ia meronta-ronta. Di dalam keadaan yang demikian itulah peristiwa yang luar biasa itu terjadi. Apa? Alunan seruling itu lenyap seketika, manakala mendadak terdengar auman singa. Ken Arok, iya. Anak yang masih muda sekali itu muncul. Auman yang menggetarkan itu telah membebaskan Endang Werdatin sama sekali. Aku yang sudah tidak cemas lagi terhadap keadaan Endang Werdatin segera melangkah keluar menyaksikan apa yang terjadi. Dan ternyata benar. Di sana telah berdiri lelaki yang sangat aku benci itu, Joko Prahoro. Dan di depannya berdiri seorang remaja yang matanya bersinar kebiru-biruan, bahkan kemerah-merahan. Ken Arok. Waktu itu ia masih remaja? Benar. Ia muncul menjadi dewa penolong kami. Apa yang dilakukan oleh Ken Arok itu, Ki Juru Sungging? Ia melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Siapa kau? Namaku Ken Arok. Aku tidak perlu bertanya siapa namamu. Hei, apa maksudmu? Aku bernama Ken Arok karena ibuku Ken Endok memberi nama aku Ken Arok. Tetapi sebaliknya kau, namamu Joko Prahoro, adalah sebuah nama yang tidak lumrah. Kau bisa menggunakan nama apapun, seperti engkau berganti pakaian. Hei, kau tahu siapa aku? Kau tidak begitu penting bagiku. Namun sepak terjangmu selama ini membuat aku muak. Hei, anak kecil. Sadarkah kau dengan siapa kau sedang berbicara? Aku sadar sepenuhnya dengan siapa aku sedang berbicara. Sebaiknya kaulah yang tidak sadar dengan siapa kau sedang berbicara. Bocah lancang tidak tahu diri. Nasibmu menjadi sangat buruk karena kau berani menggangguku. Terbalik, nasib mulai menjadi sangat buruk karena kau mempunyai perilaku buruk dan ketahuan Ken Arok. Aku, Ken Arok, paling tidak suka dengan perbuatan seperti yang kau perbuat itu. Kurang ajar. Kau tidak mengenal siapa Joko Prahoro rupanya. Kau akan mati di tanganku. Kau yang tidak kenal dengan Ken Arok. Nasibmu menjadi sangat buruk karena kau tidak mengenalku. Nah, bersiaplah. Aku akan menghukummu. Menghukumku? Iya. Aku akan membuatmu jerah dan tidak akan melakukan perbuatan tidak terpuji itu. Aku akan menghapus kemampuanmu menggunakan ilmu seruling setan itu.
Hei, apa yang baru saja kau perbuat? Joko Prahara terkejut ketika pemuda yang masih remaja di depannya itu mengaum seperti seekor singa. Masih tersisa gigi-giginya yang menyeringai dan tatapan matanya yang kemerah-merahan. Sadarlah Joko Prahara, meskipun yang dihadapinya masih anak-anak, tetapi Ken Arok itu tidak bisa diremehkan. Joko Prahara segera meniup serulingnya. Kau bermaksud mempengaruhi aku dengan tiupan serulingmu itu. Ayo tiup, tiup, tiup terus. Sampai habis udara di paru-parumu. Terus tiup sampai habis. Ayo. Terus, tiup terus Joko Prahara. Ayo tiup terus. Aku senang dengan alunannya. Itulah Kameswara yang dilakukan oleh Ken Arok itu sangat mengejutkan. Demikian ia mengaum, maka alunan seruling yang dilakukan dan ditiup oleh Joko Prahara itu bubar. Dasar seorang anak. Ken Arok hanya tersenyum-senyum melihat ulahnya. Iya, aku mengenal Ken Arok dengan baik. Aku mengenal ulahnya yang ada kalanya mampu berbuat yang tidak terduga. Akan tetapi, aku mengenal Ken Arok ketika Ken Arok telah dewasa di padang karautan. Bagaimana kehidupan Ken Arok saat masih anak-anak, masih remaja, aku tidak tahu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ken Arok terhadap Joko Prahara itu? Tentu saja Joko Prahara menjadi sangat marah. Lanjutkan kembali ceritamu, Ki Juru Sungging. Ceritamu semakin lama semakin menarik perhatian. Apalagi karena pengalamanmu itu bersinggungan dengan Ken Arok, bersinggungan pula dengan aku. Bagaimana? Bagaimana Prahara? Kau masih mencoba kekuatan palsu dari serulingmu itu. Tidak mempan jika kau pergunakan terhadapku. Aku lebih senang jika kau menggunakan pedangmu itu. Bocah lancang. Iblis laknat. Aku bunuh kau. Silakan. Wah, pedang panjang. Pedang yang tipis dan panjang sekali. Jangkauannya tentu luas. Lawanmu tentu dengan mudah kau gapai, Joko Prahara. Benar. Dan sudah sangat banyak orang yang mati dengan pedang ini. Aku bunuh kau. Yang kau hadapi seorang anak kecil. Jika kau menang, namamu tidak kondang. Karena kau menghadapi anak-anak. Tetapi kalau kau kalah, namamu benar-benar berantakan. Ayo, aku sudah siap. Tajam lidahmu, Ken Arok. Tetapi aku tidak peduli. Apakah kau anak-anak atau bukan? Aku bunuh kau. Iya. Rupanya kau memang memiliki bekal ilmu kanuragan anak kecil. Pantas kau berani menyombongkan diri. Tetapi kau akan mengetahui siapa aku. Nah, bersiaplah. Aku akan menyerangmu. Itu baru sikap lelaki jantan yang mengingatkan lawan untuk bersiap. Baik, aku sudah siap. Iya. Bagaimana Joko Prahara? Bagaimana kau melakukannya? Heran, aku telah melakukannya. Pedangmu telah berpindah tangan. Dan lihat. Apa yang dilakukan Ken Arok yang masih remaja dalam sebuah gebrakan yang singkat itu benar-benar membuat Joko Prahara terperanjat, seolah petir meledak di dekat telinganya di saat kemarau panjang. Pedang yang menjadi kebanggaannya itu telah berpindah tangan, dan dengan mudah Ken Arok remaja itu telah mematahkannya.
Kau telah melakukan suatu hal yang tidak masuk akal, anak kecil. Apalagi yang bisa kau pergunakan, Joko Prahoro? Dengan senang hati, aku akan mencoba melayanimu. Baik, aku akan menggunakan serulingku. Tunggulah sesaat, jangan ganggu dulu. Baik. Ular banyak sekali. Bagaimana, Ken Arok? Bukan main. Ternyata kau memang orang yang berbahaya, Joko Prahoro. Sangat berbahaya. Karena kau mempunyai kemampuan mengendalikan ular-ular, binatang yang berbahaya. Kau lihat, apa jenis ular yang tengah mengepungmu itu? Iya, aku melihatnya. Beberapa ada yang dari jenis ular weling, tidak seberapa besar. Kulitnya bergelang-gelang melingkari penampang tubuhnya dengan warna hitam putih. Pengetahuanku, orang yang digigit oleh ular itu pasti akan mati dalam waktu sekejap. Racunnya akan menghancurkan susunan syaraf dan darah. Meski kau masih anak-anak, namun pengetahuanmu tentang ular ternyata cukup luas, Ken Arok. Dan yang itu, ular yang paling ditakuti siapapun. Namanya sendok atau centong. Ular yang kepalanya berbentuk centong, alat penyeduk nasi. Semburannya saja mampu membutakan mata. Kemudian gigitannya mengantarkan korbannya pada kematian hanya dalam tempo yang sekejap. Iya, tepat sekali. Tetapi menurutku, yang paling berbahaya adalah ular itu. Namanya mamba atau si mamba hitam. Ia adalah raja dari segala jenis ular. Bentuknya yang pendek, seolah tidak punya buntut. Sulit diketahui mana kepala dan mana ekor, menjadikannya ular yang sangar. Tepat, Ken Arok. Si pendek hitam itulah yang paling berbahaya. Nah, apa yang bisa kau lakukan sekarang? Dengan perintahku, aku mampu membuatmu merasakan kematian yang paling sempurna. Kematian yang menyakitkan. Dengan serulingku ini kalau perlu, aku seorang diri mampu menghadapi pasukan segelar sepapan dengan ular-ular. Iya, aku percaya. Aku percaya. Dari mana kau mendapatkan kemampuan seperti itu? Orang bersorban yang datang dari tanah seberang yang telah mengajariku. Orang bersorban dari tanah seberang? Iya. Bukan main. Iya. Aku pernah mendengar cerita tentang orang bersorban yang berasal dari seberang lautan, yang mempunyai kemampuan bermain-main dengan ular. Menjadi guru muka orang itu. Iya. Hanya untuk beberapa saat saja. Kenapa? Orang itu telah aku bunuh. Aku tidak ingin ada orang yang mempunyai kemampuan sama denganku. Kau ternyata benar-benar orang yang sangat kejam, Joko Prahoro. Membuatku menjadi semakin muak kepadamu. Nah, gunakanlah ular-ularmu itu untuk menghadapiku. Aku akan menunjukkan kepadamu, ular-ular itu tidak berarti apa-apa bagi Ken Arok. Ternyata Ken Arok yang meremehkan ular-ularnya membuat Joko Prahoro menjadi sangat tersinggung. Dia meniup serulingnya meliuk-liuk, seolah alunannya adalah gerakan tari yang gemulai penuh pesona. Dan seruling itu bagai menjadi sebuah komando terhadap ular-ular yang hadir. Mereka bergerak mendekati Ken Arok. Namun Ken Arok adalah seorang remaja yang aneh. Dia memiliki berbagai jenis kemampuan yang terbawa sejak kelahirannya. Di luar sepengetahuan Joko Prahoro, Ken Arok telah menyelubungi dirinya dengan sebuah pagar tabir yang kasat mata. Ular-ular itu bergelimpangan dan berkelojotan ketika menyentuh tabir yang telah dibangunnya. Joko Prahoro terlambat menyadarinya. Hanya tinggal beberapa ekor ular saja yang tersisa. Gila. Hei, bocah kecil. Bagaimana kau melakukannya? Ular-ularmu bergelimpangan. Iya, tetapi bagaimana kau melakukannya?
Bagaimana aku melakukannya, itu bukan urusanmu. Nah sekarang, giliranku yang berbicara. Awas, jangan kau coba-coba lari dari tempat ini. Kalau kau berani melarikan diri dariku, kau akan mengalami nasib buruk seperti ini. Aku mampu mengejarmu. Aku mampu juga menyerangmu dari jarak yang sangat jauh. Oleh karena itu, jangan mencoba lari dariku. Berdirilah di tempatmu. Apa yang diperbuat Ken Arok itu benar-benar dahsyat. Sungguh sangat dahsyat. Aku, Ponco Birowo, Ponco Taksoko, ayahku dan adikku Endang Werdatin benar-benar terkesima menyaksikan apa yang diperbuat Ken Arok. Rasanya seperti tidak masuk akal. Manakala melihat dari tangan pemuda yang masih tanggung itu, seorang remaja, namun memiliki ilmu yang dahsyat. Seberkas sinar melesat dari tangannya. Dan pohon nangka tahun yang berada di sudut halaman rumah kami roboh berantakan. Aku melihat Joko Prahoro menggigil ketakutan. Aku benar-benar merasa puas, Kameswara. Aku sangat merasa puas menyaksikan Joko Prahoro dalam keadaannya seperti itu. Ken Arok memang luar biasa, Ki Juru Sunggi. Menurut pengakuan Ken Arok, ia memiliki ilmu yang tinggi itu tidak dari berguru pada siapapun. Ilmu kanuragan yang aneh-aneh itu seolah-olah telah ada di dalam tubuhnya begitu saja, sejak saat ia dilahirkan. Itulah sebabnya, di usia yang sangat muda, ia mampu berbuat hal yang luar biasa. Dan apa yang dilakukan terhadap Joko Prahoro? Dengan segenggam tanah, Ken Arok membunuh ular-ular yang masih tersisa. Hanya seekor ular dari jenis mamba. Ular yang disebutnya paling dahsyat, melebihi kedahsyatan ular biludak atau sendok. Ular dahsyat itu dibiarkan hidup. Aku tidak jelas bagaimana Ken Arok melakukannya. Namun ular itu telah berada di dalam genggamannya. Oh, apa yang akan kau lakukan? Bagaimana dengan ular ini? Jangan. Aku ingin ular ini mematuk wajahmu. Oh, jangan. Ampuni aku. Ampuni aku, Ken Arok. Aku ingin membunuhmu. Jangan. Ampuni aku. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku, Ken Arok. Ampuni aku. Tetapi, bagaimana dengan para korban? Para gadis-gadis yang kau perkosa, yang tentunya tidak terbilang jumlahnya. Gadis-gadis yang kau nodai, kau rusak, dan kemudian kau campakkan itu. Ampuni aku, Ken Arok. Maafkan aku. Jangan dekatkan ular itu kepadaku. Aku mungkin bisa memaafkanmu, Joko Prahoro. Akan tetapi, bagaimana dengan mereka? Orang-orang yang kau rusak, orang-orang yang kau bunuh itu, mereka tidak akan memaafkanmu. Sekali lagi, jangan. Ular ini tidak sabar ingin menggigitmu. Jangan, jangan, Ken Arok. Mana serulingmu tadi? Mana serulingmu? Jangan. Kau masih mempertahankan serulingmu. Berarti kau masih mempunyai keinginan di lain waktu kau menggunakan seruling itu. Begitu. Kalau begitu, tidak ada gunanya aku mengampunimu. Kau harus mati. Kau akan merasakan bagaimana gigitan ular mamba hitam ini. Jangan. Ini aku berikan kepadamu. Ini serulingnya. Terimalah. Ternyata ini bukan seruling sembarangan. Seruling ini terbuat dari sejenis bambu langka yang bisa berumur beratus-ratus tahun, disulut dengan lingkaran emas pada ujung dan pangkalnya. Aku merasakan seruling ini berbau setan. Seruling ini mempunyai kekuatan buruk dan akan berpengaruh buruk pula kepada orang yang memegangnya. Seruling semacam ini tidak perlu ada lagi. Nah, kau lihat. Serulingmu telah menjadi sepian-sepian. Sekarang jalan. Jalan kemana, Ken Arok?
Jangan masuk ke dalam rumah itu. Kau harus melihat akibat dari perbuatanmu. Ayo jalan, jalan. Ken Arok yang masih muda belia itu mendorong Joko Prahoro yang ketakutan terhadap ular yang dipegangnya. Joko Prahoro tidak mempunyai pilihan lain lagi. Dengan kepala menunduk, Joko Prahoro terpaksa melangkah menuruti perintah Ken Arok. Tetapi... Bunuh saja dia. Dia bukan manusia, tapi binatang. Ia sejenis iblis. Nah, kau dengar Joko Prahoro. Tentu masih banyak lagi yang menyimpan dendam seperti itu. Tentu banyak lagi yang mengedaki kematianmu. Ayo jalan. Baik. Ken Arok mendorong Joko Prahoro dengan tangan kirinya dengan kasar. Joko Prahoro nyaris jatuh terhuyung-huyung. Poncowati, Ponco Taksoko, dan Endang Werdatin mengikuti dari belakang. Sedangkan Ponco Birowo masih berdiri termangu di halaman. Seolah berusaha merenungkan apa yang terjadi, Kiai Rangganis yang merasa dadanya sesak duduk di amben tritis rumah dan tidak ikut menyaksikan apa yang akan terjadi di dalam. Endang Rudati yang berada di dalam pasungan tersentak kaget ketika melihat Joko Prahoro digiring memasuki biliknya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu.